Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, diketahui hingga saat ini proyek penciptaan energi abadi untuk sumber daya listrik masa depan, yakni proyek konversi energi fusi matahari buatan atau artificial sun, faktanya masih sangat sulit untuk diwujudkan dan terkesan jalan di tempat. Meski ratusan lembaga eksperimental raksasa dan ribuan ilmuwan ternama di seluruh dunia terus berupaya untuk mewujudkannya, bahkan ratusan miliar dolar telah digelontorkan oleh negara-negara besar dan kaya. Tapi faktanya, berbagai kendala masih saja terjadi. Di antara berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, masalah yang paling mendasar dalam proyek ini adalah untuk mempertahankan plasma matahari buatan yang terbentuk dengan tingkat densitas dan kerapatan tinggi, hingga plasma dapat stabil dalam waktu lama. Seperti yang kita tahu, saat ini terdapat 50 buah reaktor fusi tokamak dan sekitar 10 stellarator penciptaan fusi yang tersebar di 35 negara di dunia ini. Umumnya, biaya pembuatan satu buah reaktor dapat memakan 1 hingga 3 triliun rupiah. Diketahui, mayoritas reaktor tokamak artificial sun atau matahari buatan telah berhasil menciptakan plasma-plasma fusi mirip fusi matahari dengan suhu hingga 100 juta derajat Celcius. Tapi umumnya, plasma-plasma yang tercipta hanya berusia beberapa detik hingga 1 menit. Tentunya itu sangat sebentar sebelum kemudian menghilang begitu saja. Ya, masalah tersebutlah yang hingga kini masih belum bisa ditemukan jawabannya. Karena diketahui, untuk membuat usia plasma lebih lama atau lebih stabil, hal yang perlu diwujudkan adalah menciptakan tekstur plasma yang padat dengan densitas atau kepadatan dan massa yang tinggi. Umumnya saat ini, plasma yang terbentuk sangat encer sehingga tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, jika para ilmuwan terus memaksa untuk meningkatkan massa dan kepadatan plasma dengan menambah bahan baku seperti isotop hidrogen tritium atau deuterium dalam jumlah besar, maka reaktor tokamak bisa meledak karena tak mampu menahan emisi pelepasan radiasi seperti sinar neutron yang terbentuk. Emisi neutron yang terlalu besar akan meledakkan reaktor tersebut karena dinding reaktor mustahil untuk menahannya. Karena itu, yang wajib dipikirkan oleh para ilmuwan saat ini adalah menemukan komposisi atau bahan yang pas untuk membuat reaktor tokamak yang lebih kuat. Ya, mayoritas reaktor tokamak yang digunakan saat ini adalah reaktor tokamak torus dengan badan melingkar atau toroidal dengan tubuh atau bagian mirip dengan donat. Struktur tokamak mayoritas terbuat dari kumparan superkonduktor magnetis seperti paduan, neodymium, timah, atau baja ferronikel atau stainless yang didinginkan secara kriogenik untuk membentuk kurungan magnetik, karena hanya keadaan medan magnetlah yang dapat bersentuhan langsung dengan plasma fusi yang bersuhu hingga ratusan juta derajat Celcius. Logam apapun selain magnet pasti akan langsung meleleh dalam suhu tersebut. Ya, umumnya berat satu buah reaktor tokamak lebih dari 500 ton. Sistem kurungan magnetik wajib vakum layaknya di ruang hampa dengan tekanan super rendah. Sistem pendingin kriogenik juga harus terus teraktivasi dengan mengalirkan bahan seperti nitrogen atau helium dengan bantuan arus listrik hingga 68.000 ampere untuk menghasilkan medan magnet super kuat setara 11,8 Tesla atau setara dengan 250.000 medan magnet bumi. Ya, dalam ruang vakum yang disebut dengan cryostat yang berbentuk seperti donat yang berfungsi untuk mengurung plasma fusi dengan medan magnet. Oleh para ilmuwan, direkatkan 440 modul selimut blanket berbahan HCl atau paduan struktur helium kulet lead lithium. Ya, sistem selimut atau pelapis cryostat inilah yang akan Profesor Kardus ulas kali ini, karena ketahanan modul blanket sangatlah penting untuk menciptakan plasma fusi kuat dengan densitas atau kerapatan tinggi. Seperti yang kita tahu, umumnya proses penciptaan plasma matahari buatan atau artificial sun dalam reaktor tokamak umumnya menggunakan isotop dari hidrogen seperti deuterium atau hidrogen 2 dan tritium atau hidrogen 3. Mekanisme ini meniru proses pengaplikasian atau proses penciptaan plasma di matahari. Di dalam cryostat,
dengan keadaan vakum. Nantinya, operator akan menyuntikkan dua isotop hidrogen yakni tritium dan deuterium tersebut yang kemudian akan dialiri dengan arus listrik kuat. Penambahan arus listrik kemudian nantinya akan mengionisasi atom-atom tritium dan deuterium hingga meningkatkan suhunya. Barulah ketika peningkatan suhu ada di kisaran 25 juta derajat Celcius, maka kedua isotop tersebut akan fusion atau tergabung atau menyatu membentuk plasma panas helium hingga bersuhu ratusan juta derajat Celcius. Namun, saat plasma fusi terbentuk, selain panas helium yang super dahsyat, diketahui emisi neutron cepat juga terbentuk. Emisi pembentukan neutron cepat adalah limbah reaktor fusi. Jika panas plasma yang terbentuk yang bersuhu hingga ratusan juta derajat Celcius dapat ditahan oleh medan magnet, tapi tidak dengan emisi neutron cepat. Neutron cepat sangat mudah menembus kurungan magnetik dan memapar selimut blanket. Ya, saat menciptakan plasma fusi, para ilmuwan harus hati-hati, layaknya memakan buah si malakama. Seandainya para ilmuwan memasukkan bahan bakar deuterium dan tritium dalam jumlah besar untuk meningkatkan kepadatan atau densitas plasma, hal itu tentu sangat baik untuk kestabilan plasma fusi yang terbentuk atau tercipta. Karena semakin besar dan padat massa dari plasma, maka matahari buatan yang terbentuk akan semakin stabil dan dapat bertahan lama. Tapi hal itu tentunya sangat sulit untuk dilakukan karena semakin padat dan besar massa plasma, artinya limbah reaksi fusi yakni neutron cepat akan berjumlah semakin banyak pula. Jumlah neutron yang terlalu banyak atau terlalu besar tentunya akan menghantam dinding selimut blanket dan kemudian merusak reaktor, bahkan dapat meledakannya karena neutron tidak dapat ditahan oleh medan magnet. Namun sebaliknya, jika massa dan densitas tidak kita tingkatkan, maka ambisi ilmuwan untuk menciptakan plasma stabil layaknya plasma matahari mustahil tercapai dan akan jalan di tempat. Hasilnya akan seperti saat ini, di mana plasma yang terbentuk hanya akan berusia puluhan detik, paling lama 1 menit, dan itu tentunya jelas berbeda dengan plasma matahari kita yang dapat berusia dan tetap stabil hingga usia miliaran tahun hingga saat ini. Artinya, jalan satu-satunya adalah menemukan komposisi terbaik untuk membangun struktur tokamak yang lebih kokoh, kuat, hingga dapat menahan plasma fusi juga emisi-emisinya. Seperti yang dilakukan oleh para insinyur Universitas Wisconsin Madison, Amerika Serikat, di mana mereka menemukan metode baru pelapisan liquid semprot untuk melindungi blanket dari paparan emisi fusi seperti neutron atau bahkan dapat menyerap kelebihan nitrogen juga memantulkannya. Hal ini diinformasikan oleh Dr. Mykola Lalovega dari Universitas Wisconsin Madison, Amerika Serikat yang mereka laporkan dalam jurnal ilmiah Nature, di mana mereka membuat pelapis blanket dari material tantalum yang tahan panas dengan struktur kristal kubus. Di sini, tantalum oleh para ilmuwan akan dilikuidasi atau dibentuk menjadi liquid, yakni tantalum pentoksida atau Ta2O5. Struktur ini mirip keadaan padat tantalum karbida tungsten yang tahan akan panas. Nantinya, tantalum liquid ini akan diledakkan di dalam kriostat atau bagian dalam reaktor tokamak. Mekanisme ini disebut sebagai semprotan dingin, hingga semprotan dari tantalum akan menyelimuti seluruh bagian blanket. Saat terpapar panas, lapisan tantalum akan makin ulet dan dapat membuat bahan lebih tahan korosi. Sistem ini selain dapat melindungi dari emisi neutron bebas, emisi isotop-isotop hidrogen dari inti plasma yang terlepas juga dapat terpental kembali ke inti, hingga membuat plasma dalam reaktor jadi lebih stabil. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme artificial sun dalam reaktor tokamak, juga pelapisan blanket dengan tantalum semprot dingin. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Wisconsin Madison, Amerika Serikat mengabarkan.